Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung Tanjung Riau. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas di malam hari ini beberapa kaidah dari rahasia keajaiban dari kesehatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mala abnu Adam wi'a asyarran min batnihi. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasul bersabda, tidaklah anak cucu Adam memenuhi satu tempat yang lebih buruk dibandingkan daripada perutnya. Dan dalam riwayat yang lain, bihasbi ibni Adam aklatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau memang menjadi sebuah keharusan seseorang harus memakan dengan makanan yang banyak dalam perutnya, maka gunakan sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah dalam segala perkara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Rasul itu suri toladan yang baik yang patut kita ikuti dalam segala hal, termasuk juga dalam mengatur makanan dan minuman yang dimakan dan diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada rahasia kesehatan. Sebagian ulama mengatakan dari hadis ini ada 6 kaidah yang sangat bagus sekali kalau seandainya kita renungkan dan kita amalkan. Pertama, jangan memenuhi perut dengan makanan yang banyak, karena kita tahu bahwa perut kita ini adalah masdar dari seluruh penyakit. Jadi penyakit itu sumbernya dari perut. Berdasarkan hadis ini, Nabi mengatakan, ma mala abnu Adam wi'a syarran min batni.
tidaklah anak cucu Adam memenuhi sesuatu tempat yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Maknanya, kalau seandainya perut kita ini dimasukkan dengan berbagai macam makanan sampai penuh, maka akan timbul banyak penyakit. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini kita diajarkan tentang kaidah sulus. Kaidah sulus itu artinya kalau memang kita ini sangat berhajat kepada makanan, boleh jadi makanan itu dianggap lezat bagi kita. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in kana la mahala, kalau memang harus makan banyak, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, maka gunakan perut itu menjadi 3 bagian. Sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Kalau memang harus kita ini memakan makanan yang banyak, maka gunakan kaidah thuluth. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini para ulama menjelaskan kaidah yang ketiga adalah al-qaidah al-i'tidal wat tawazun. Al-i'tidal wat tawazun artinya makanan yang dimasukkan ke dalam perut ini harus berimbang. Makna berimbang di sini jangan memasukkan satu macam makanan saja. Karena terkadang makanan itu terkadang penyakit itu ditimbulkan karena hanya satu makanan saja. Contoh umpamanya orang makan daging terus, pagi siang sore, pagi siang sore, tanpa ada asupan serat dari sayuran atau yang lainnya, maka kalau hanya satu macam saja, maka ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka gunakan kaidah at-tawazun wal i'tidal. Maka masukkan makanan ke perut kita ini, gunakan dengan berbagai macam jenis makanan. Ya, ada sayurnya, ada buahnya, ada dagingnya, ada ikannya, dan begitu seterusnya. Karena di sini ada kaidah kesehatan yang diajarkan Nabi SAW. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, jangan israf, jangan berlebihan dalam memakan makanan apa saja, walaupun zatnya halal. Nabi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dari makanan yang kau makan, minumlah dari minuman yang kau minum, tapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang berlebihan. Karena orang yang berlebihan apapun jenisnya, maka itu tidak baik dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini juga kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima, biasakan untuk lapar. Biasakan untuk lapar. Karena kita tahu bahwa terkadang ketika perut ini diisi dengan berbagai macam makanan, maka akan timbul banyak penyakit. Lah ketika kemudian dibiasakan dengan lapar, maka itu salah satu solusi untuk membuang penyakit-penyakit yang ada dalam perut. Makanya kenapa minimalnya setahun sekali dalam Islam itu ada syariat puasa Ramadan. Karena selama 11 bulan perut ini memproduksi dengan sangat lelah berbagai macam makanan yang menimbulkan penyakit. Makanya disyariatkan puasa minimalnya setahun sekali Ramadan itu
untuk mensterilkan sebagian banyak penyakit yang tertimbul dari perut kita. Makanya Nabi SAW lihat biasa lapar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasul tidak pernah merasakan makanan yang lezat. Bahkan pernah satu hari, kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut Nabi SAW hanya memakan al-aswadan. Aswadan itu artinya tamar dan air putih saja. Ini kaidah yang kelima. Dan yang terakhir, simpanlah makanan di rumah itu yang mengandung obat-obatan seperti madu, minyak zaitun, habbatus sauda. Karena begini, ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla, dalam bab tauhid atau dalam kitab tauhid, ketika kita bicara tentang sistem pengobatan dalam Islam itu, atau para ulama Islam menjelaskan bahwa sistem pengobatan itu kan ada 3 macam. Pertama, ada yang memang secara zatnya, bahwa kalau seandainya diminum ataupun dimakan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, itu adalah obat. Contoh umpamanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam sudah banyak, tanpa diteliti pun air Zam-Zam itu air berkah dan bisa mengobati. Ataupun habbatus sauda, karena Rasul yang mengatakan habbatus sauda dawaun likulli da, obat segala sesuatu penyakit. Ataupun minyak zaitun yang merupakan minyak yang mubarakah, sampai dijadikan sumpah dalam Al-Quran, watini wazaitun. Atau apalah yang kemudian disebutkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa ini terkandung obat. Maka kalau seandainya berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah ini obat, maka silahkan konsumsi, karena ada nasnya. Yang kedua, boleh jadi mungkin Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan ini obat, tetapi ada tajribah. Tajribah itu mungkin ada semacam eksperimen ataupun penelitian dari pakar-pakar kesehatan. Siapa yang memakan akar-akar ini, maka akar-akar ini mengandung zat tertentu yang bisa mengobati ini dan itu. Atau mungkin daun-daunan tertentu, kalau direbus diminum airnya bisa mengobati penyakit ini dan itu. Dan itu berdasarkan penelitian dan sudah banyak diuji coba. Maka ulama mengatakan tidak ada masalah kita mengkonsumsinya. Masalahnya yang ketiga, Quran Sunnah mengatakan ini tidak obat. Tidak ada penelitian para pakar-pakar kesehatan bahwa ini obat kemudian dijadikan obat. Lah, inilah yang kemudian terkadang menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Minimalnya syirkul asghar, syirik kecil. Karena dia telah menjadikan sebab yang bukan sebab. Contoh umpamanya ada orang yang berobat dengan melingkarkan benang di leher atau benang di kaki atau benang di tangan, dengan keyakinan bahwa benang itu bisa mengobati penyakit ini dan itu. Lah, ini bahaya, merusak keyakinan. Makanya satu hari saya pernah dakwah di Pulau Moro sana. Itu ada dalam setahun bulan-bulan tertentu, entah apa keyakinan orang pulau itu. Jadi ada sebagian anak-anak kecil mereka itu dilingkari gelang dari benang warna kuning di lehernya, di perutnya, di tangannya, kan itu. Jadi saya tanya waktu itu sama warga di situ, kenapa kok anak-anak ini kok dipakaikan benang dari bayi sampai anak-anak kecil dan tidak boleh dilepas kecuali putus sendiri. Jadi orang-orang itu mengatakan, oh ini supaya anak ini kebal dari penyakit, gitu. Coba bayangkan, mereka mengatakan supaya kebal dari penyakit, tidak mudah terserang penyakit. Apa hubungan benang dengan penyakit? Justru kita tahu bahwa benang ini yang jual rata-rata ya penjahit, gitu ya. Tidak ada kita beli benang di apotek. Tidak ada hubung kait antara benang dengan penyakit.
kecuali kalau benang itu untuk menjahit ketika operasi, lain ceritanya. Tapi kalau melingkarkan benang kemudian dengan keyakinan bahwa dia bisa melepaskan diri dari segala jenis penyakit, ini khurafat, karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab, dan ini masuk pada syirkul asghar. Bahkan kalau sampai diyakini benang itulah yang menyembuhkan, bukan hanya syirik asghar lagi, bisa kepada akbar lagi. Jadi kalau seandainya perkara-perkara yang tidak jelas berdasarkan nas Al-Quran ini obat, dan tidak ada penelitian ini obat, jangan dikonsumsi, karena anda telah menjadikan sebab yang bukan sebab dan masuk pada perkara kesyirikan. Ini masuk ke akidah nantinya. Tetapi kalau memang ini sudah jelas berdasarkan nas Al-Quran ini obat, seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun dan yang semacamnya, maka silahkan konsumsi lah. Minimalnya di rumah kita itu adalah obat-obatan yang bisa kita makan, makanan-makanan yang mengandung di dalamnya berbagai macam kesehatan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini tentang 6 kaidah ini, dan ini rahasia daripada kesehatan Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, anda bisa bayangkan Nabi di usia 50 tahun lebih. Kita tahu bahwa Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul kan di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Artinya sampai usia 53 tahun baru Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah inilah kemudian Rasul disibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Disibukkan dengan perang, jihad, dan hampir 30 lebih atau kurang lebih Rasul SAW berperang. Kemudian Rasul disibukkan dengan perkara manusia, entah orang yang datang meminta solusi, meminta fatwa dan yang semacamnya, belum lagi menghadapi kabilah-kabilah. Kemudian di sisi lain Rasul berpoligami dan istrinya 11. Kemudian punya anak-anak. Rasul harus menghidupi keluarga. Coba kita bisa bayangkan sesibuk apa Nabi SAW. Tapi subhanallah, di usia yang sudah senja tidak ada penyakit yang menempa Nabi SAW. Bahkan ada riwayat walaupun sebagiannya dilemahkan, ketika Nabi SAW menyurati Muqawqis raja Mesir, kan Rasulullah SAW berdakwah dengan cara murasalah, mengirim surat ke raja-raja, ke raja Persia, ke raja Romawi, ke raja Ethiopia, Najasyi, bahkan ke Mesir, Muqawqis. Raja Muqawqis memang tidak masuk ke dalam Islam, tapi dia sangat menghargai surat Nabi SAW sehingga mengirimkan hadiah kepada Rasul. Apa hadiahnya? Pertama 2 budak perempuan, Maria Qibtiyah dan Sirin. Kemudian Maria Qibtiyah diambil Rasul, akhirnya punya anak Ibrahim, tetapi Sirin diberikan kepada juru bicara Nabi SAW, Hasan ibn Thabit. Kemudian yang kedua diberikan hadiah seorang tabib, seorang dokter. Tapi Nabi SAW kemudian tidak mau dokter ini, disuruh balik lagi ke Mesir. Kemudian kata Nabi SAW, kami terbiasa kaum yang lapar, tidak perlu kami tabib, katanya. Dari sini kita tahu bahwa kehidupan Nabi SAW itu sangat sehat sekali. Makanya sampai para ulama meneliti, kok bisa Rasul SAW di usia senja itu kok sehat sekali, padahal kita tahu, antum yang merasakan usia kepala 4 ke atas gitu kan, itu kan sudah merasakan macam-macam penyakit. 40 tahun ke atas itu kan biasanya ceritanya sudah cerita penyakit. Lain kalau usia 20 tahun cerita cita-cita. Ini kayak anak-anak yang masih muda ini kan kalau bicara dengan kawannya pasti cerita cita-cita kan. Cita-cita antum kalau besar jadi apa kan itu. Tapi kalau usia 40 tahun kan tidak ada cerita cita-cita, cerita penyakit. Aduh, kolesterol naik, darah tinggi naik. Cuman kolesterolnya, asam uratnya, darah tingginya, paling itu yang diceritakan. Nanti usia 50 tahun ke atas bukan penyakit lagi, fasilitas rumah sakit biasa diceritakan. Nanti usia 70 tahun cerita dokter, oh dokter itu bagus, dokter itu tak bagus kan.
Habis itu cerita Tamyang lah terakhir itu. Tapi jelas kita tahu bahwa usia-usia senja 40, 50 tahun ke atas kan sudah rentan dengan penyakit. Tapi lihat Nabi SAW itu sehat sekali. Sehat sekali. Bahkan yang mengakibatkan kesehatan Nabi SAW terganggu itu karena racun. Nabi SAW itu kan ketika perang Khaybar pulang. Kemudian sebelum pulang dijamu oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Haris, Yahudi, seorang wanita Yahudi yang ingin meracun Nabi. Kemudian wanita ini, Zainab bintul Haris ini bertanya kepada orang, apa sih yang disukai Nabi itu? Orang-orang mengatakan pahanya daging kambing. Maka kemudian dia pun memasak masakan yang lezat untuk Rasul dan para sahabat untuk mengundang makan di rumahnya. Dan ini menunjukkan boleh memakan makanan orang Yahudi, sembelihan orang Yahudi boleh. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah, ya, tentang halalnya sembelihan ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum, dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Maksudnya sembelihannya. Karena Rasul ketika diundang oleh Zainab bintul Haris, seorang wanita Yahudi, mau datang dia dan sempat memakan sedikit makanannya. Tidak tahu kalau Zainab itu sengaja menaruh racun ke paha kambing itu. Ketika Nabi SAW sudah mencicipi sedikit, termakanlah sedikit racun itu. Tiba-tiba Allah membuat makanan itu bicara. Jadi paha kambing itu tiba-tiba dibuat Allah bicara. Dia ngomong sama Nabi, jangan teruskan kau makan aku, katanya, karena wanita itu sudah meletakkan racun padaku. Maka Rasul berhenti, kemudian mengatakan di antara para sahabat, jangan kalian makan, karena dalam makanan yang kalian makan ada racunnya. Masalahnya ada seorang sahabat yang sudah termakan. Kemudian setahun setelahnya dia meninggal. Karena setahun setelahnya dia meninggal, maka Rasul kemudian menghukum Zainab dengan hukum qisas, dibunuh. Seandainya sahabat ini tidak mati, tentu tidak akan dihukum, kan gitu ya. Jadi Rasul tidak membalas kepada Zainab yang sudah meracunnya. Tapi kenapa kemudian Zainab dihukum? Bukan karena dia menyakiti Rasul kena meracun, karena ada seorang sahabat yang ikut makan mati. Makanya kemudian ditangkap dan dikisos karena dia sudah membunuh. Tetapi syahidnya di sini Nabi SAW itu sehat. Tapi racun ini baru kemudian berpengaruh kepada Rasul setelah beberapa tahun dari perang Khaybar itu. Baru Rasul merasakan racun itu mulai berpengaruh. Tapi dari sini kita tahu bahwa Nabi itu sehat. Makanya wajar kalau kemudian para ulama meneliti kesehatan Rasul sampai membuat kitab, banyak kitab, salah satunya Tibun Nabawi. Bagaimana cara kesehatan Nabi. Dan kalau memang betul-betul orang itu mengetahui tentang kehidupan Rasul, mulai dari tidurnya, makannya, olahraganya dan begitu seterusnya, maka dia akan sehat. Maka di sini bagaimana Nabi SAW kemudian memberikan rahasia kesehatan kepada kita semuanya. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang bahaya atau 10 bahaya makan berlebihan. Secara singkat, yang pertama, orang yang memenuhi perutnya tanpa kemudian menyaring, kata beliau, akan menjadikan hati seseorang itu qaswah, keras hatinya. Kata beliau, la tumitul quluba bi kathrati at-ta'ami wasyarabi wa innal quluba tamutu kazzar'i idza kathura 'alaihi al-ma'. Kata beliau Al-Ghazali, janganlah kalian mematikan hati dengan banyak makan ataupun banyak minum. Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati apabila terlalu banyak air. Kalau antum menanam tanaman, kemudian antum siram dan kelebihan air, bukan makin hidup tanaman itu, dia bisa mati. Lah begitu juga hati, kalau terus kemudian dipenuhi perut kita dengan makanan berlebihan,
Kata beliau, ini bisa mematikan hati kita, karena biasanya cenderung orang yang kenyang terus itu malas hidupnya, malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh saja, orang yang berpuasa lah ya. Orang yang berpuasa terkadang kalau sudah mendekati jam-jam berbuka, biasanya kan rangsangan syahwat untuk makan itu kuat. Makanya kalau dia datang ke pasar kaget, itu biasanya diborong semua kan. Kadang-kadang datang ke pasar motor itu tidak ada satupun kresek yang gantung gitu ya. Pulang itu bergantung semua kresek itu. Entah isinya apa, entah kolak, entah rujak, entah apa, semua ada kan. Kemudian menjelang maghrib, terkadang makan itu sudah diletakkan di meja-meja makan. Dalam angan-angan kita ini terkadang nafsu kuat kan gitu. Nanti kalau maghrib saja, ku makan semuanya. Betul, kalau itu kemudian keinginannya dipenuhi, pas waktu maghrib semua makanan yang ada di meja pindah ke perut sak meja-mejanya, itu kan masalah. Akhirnya kan malas maghribnya, malas isyanya, malas pula tarawihnya kan. Dan itu kita bisa rasakan kok itu. Ini bukan cerita, antum bisa merasakannya. Lah itu kan bisa menunjukkan bahwa terlampau kenyang itu bisa melemahkan dalam ibadah. Kenapa? Karena hatinya menjadi mati. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, mendorong untuk berbuat maksiat. Orang kalau kenyang terus itu mendorong untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kecerdasan berkurang karena malas gitu ya. Kemudian yang keempat, semangat beribadah menurun. Malas untuk beribadah itu karena bawaannya ngantuk biasanya. Kayak ular sawah habis makan tidur. Seperti itulah orang yang kemudian kekenyangan. Bahkan lebih daripada itu, kata Imam Ghazali yang kelima, hilangnya halawatul ibadah. Jadi manisnya ibadah itu akan hilang. Ketika Nabi SAW memberikan sebuah isyarat dalam sabdanya, ma faddalakum Abu Bakrin bi fadli siyamin wala salatin wa innama huwa bi syai'in waqara fi sadri. Tidaklah Abu Bakar berhasil mengungguli karena, maksudnya dia tidak dikenal dengan banyak puasa, banyak salat, tetapi mengungguli banyak para sahabat. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ada sesuatu yang ditanamkan Abu Bakar dalam hatinya. Al-Imam Ad-Darani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa ibadah paling manis yang aku rasakan adalah ketika perutku tidak terlampau banyak diisi, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sini kita tahu bahwa manisnya ibadah itu bisa dirasakan ketika perut lapar, dan manisnya ibadah itu tidak akan dirasakan ketika perut kenyang. Dan ini juga salah satu bahaya berlebihan dalam makanan. Kemudian yang nomor 6, menjerumuskan kepada syubhat dan haram. Kalau orang kemudian laparan, pengennya makan saja, maka terkadang orang sudah tidak perhatikan mana halal haram. Yang penting kenyang perutnya. Kemudian yang nomor 7, menyibukkan hati dan juga mengundang berbagai macam penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Bahkan kata Imam Ghazali, menyulitkan saat sakaratul maut. Kemudian yang nomor 9, bisa mengurangi pahala. Dan yang terakhir, kesulitan di akhirat. Kesulitan di akhirat, karena otomatis ketika di dunia malas beribadah, otomatis tidak banyak pahala yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mempersulit dia di akhirat. Inilah kata Imam Ghazali 10 perkara akibat berlebihan dalam makanan. Wallahu alam, ini diantara rahasia kaedah-kaedah kesehatan Nabi SAW yang kalau seandainya kita amalkan, kita contohkan apa yang sudah dibuat Nabi, tentu akan membawa kesehatan banyak. Jangan cerita makanan, cerita tidur saja. Kalau antum mengikuti tidur Nabi, Nabi itu kan tidur 3 waktu ya. Nabi itu tidur 3 waktu kan. Pertama berdasarkan surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu
awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi tidurnya Nabi SAW itu dalam surah Al-Muzammil nisfahu, separuh. Jadi tidur ba'da isya separuh malam, kemudian separuhnya bangun, kemudian tahajud sampai pagi. Ataupun kata Allah auzid alaih, atau ditambah dari separuh menjadi 2/3. Jadi 2/3 habis isya Rasul tidur sampai 2/3 malam, baru 1/3 malam akhir Rasul bangun. Kemudian Nabi SAW menghabiskan 1/3 malam itu untuk tahajud sampai pagi. Ini kalau di malam hari. Bisa separuh malam, bisa 2/3 malam. Ini yang pertama, ini tidurnya Nabi. Yang kedua, menjelang subuh. Di situ Nabi SAW tidur, tetapi bukan tidur betulan. Dia hanya ittija, berbaring ke lambung kanan. Berbaring ke lambung kanan. Dalam bahasa Arab disebut ittija namanya. Jadi bukan tidur, tidak, hanya berbaring untuk meluruskan karena dia sudah lelah salat malam. Kata Nabi SAW, falyukiduna imuha wal yastarih qaimuha. Yang tidur bangun dan yang solat malam istirahat. Ya, jadi orang yang tidak solat malam di azan pertama kata Rasul bangun. Makanya seorang mukmin minimalnya bangun itu di azan pertama. Seorang mukmin itu minimalnya bangun pagi di azan pertama, bukan di azan kedua. Kalau azan kedua sudah subuh. Ya. Karena Rasul SAW mengatakan seperti itu, falyukiduna imuha wal yastarih qaimuha. Kalau yang tidak solat malam tidur terus di malam hari, maka di adzan pertama bangun. Tetapi bagi yang solat malam istirahat dengan cara apa? Ittija tadi, berbaring ke lambung kanan. Karena biasanya kalau berbaring ke lambung kanan ke arah jantung itu tidak akan nyenyak tidurnya kalau seandainya ada suara-suara masih dengar. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kailulah. Kailulah itu tidur, ada yang mengatakan setelah zuhur, ada yang mengatakan sebelum zuhur. Karena Nabi SAW mengatakan kilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Hadis ini dihasankan Syekh Albani. Maksud tidur siang itu maksudnya kubail az-zuhri, mendekati waktu zuhur, artinya tidak lama tidurnya. Dan itu bukan tidur betulan kata ulama, hanya sekedarkan merebahkan badan dia karena lelah dia bekerja, entah 15 menit atau 20 menit gitu ya. Kalau umpamanya orang yang di kantor ya cukup merebahkan di kursi seperti ini atau di meja seperti ini, hanya untuk supaya pekerjaan yang melelahkan itu ya terurailah lelahnya sedikit demi sedikit. Ada juga yang mengatakan kailah sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur, tapi pendapat yang kuat sebelum zuhur. Ada penelitian dari pakar kesehatan Amerika, orang barat yang meneliti hadis ini. Kenapa dalam Islam itu disyariatkan kailulah? Kemudian pakar kesehatan ini mengatakan orang yang terbiasa melakukan kailulah maka akan dijauhkan dari penyakit stroke. Akan dijauhkan dari penyakit stroke. Kita tahu bahwa orang yang stroke itu kita lihat kan terkadang mati semua anggota badan. Tapi orang yang membiasakan kailulah akan terhindar dari situ. Okelah, tidak ada penelitian dari pakar kesehatan Amerika sana. Tetap kita ini mengetahui dan meyakini bahwa apapun yang dikerjakan Rasul pasti ada maslahatnya. Diteliti atau tidak, pasti ada maslahatnya. Karena setiap perintah itu pasti ada kebaikan, sebagaimana setiap larangan pasti ada keburukan. Itu kaidah itu. Karena Islam itu datang untuk membawa kemaslahatan dan mencegah madarat. Maka setiap yang dilakukan dan diperintahkan Rasul pasti ada maslahatnya, sebagaimana setiap yang dijauhi Rasul dan yang dilarang Rasul pasti ada madaratnya. Kalau Nabi melakukan kailulah pasti ada manfaat di situ, diteliti ataupun tidak. Ya, makanya kita ini cukup mengikut saja, maka kita akan mendapatkan rahasia kebaikan yang diajarkan Nabi SAW dalam bab apapun, termasuk juga dalam bab kesehatan. Di antara faedah hadis Miqdam ibn Ma'di Karim radhiyallahu anhu. Wallahu alam.
Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.